Salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali saya bisa bertemu kembali dengan Ibu Bapak Saudara sekalian dalam program Renungan Harian GKPO Halim Perdana Kusuma. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, kita hendak mendengarkan firman Allah. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas keselamatan yang Tuhan karuniakan di dalam Yesus Kristus. Hari baru, dan kami mohon perlindungan dan penyertaan-Mu membimbing kami di sepanjang hari yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami sedia membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Mu, ya Tuhan. Berfirmanlah, ya Roh Kudus, ampuni salah dan dosa kami dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita hari ini ialah Kolose pasalnya yang ketiga ayat 14. Firman Tuhan demikian bunyinya. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Tema renungan kita ialah kasih sebagai pengikat. Saudara-saudara, semua perbedaan, kepelbagaian yang dianugerahkan Tuhan, kalau dilihat dari perspektif yang benar, akan mendatangkan kebaikan bersama. Artinya keperbedaan sebagai anugerah Tuhan diikat dengan cara pandang yang benar akan membawa pada kebaikan bersama. Indonesia dengan anugerah Tuhan, dengan keperbagaian dan keberagaman diikat dengan satu ideologi Pancasila. Kuatlah negara kesatuan Republik Indonesia dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Saudara, semua kebaikan atau kebajikan yang disampaikan Rasul Paulus di jemaat Kolose, pasalnya yang ketiga ayat 12 sampai 13 di atas bacaan kita. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Semua kebaikan yang Paulus minta kita kembangkan itu terikat menjadi satu secara sempurna oleh kasih. Atau dengan kata lain, ketika kita mengenakan kebaikan pada ayat 12-13, pakaian yang terakhir harus kita kenakan ialah kasih, yang membuat semua kebaikan lainnya bekerja dengan sempurna. Jadi, mempraktekkan daftar kebaikan apapun tanpa menerapkan kasih akan membawa kepada penyimpangan, perpecahan, dan stagnasi. Kita bandingkan 1 Korintus 13 ayat 3. Orang-orang Kristen seharusnya hidup dalam damai sejahtera. Hidup dalam damai sejahtera bukan berarti bahwa semua perbedaan pendapat tiba-tiba lenyap. Tetapi hidup semacam itu mengharuskan orang-orang Kristen yang penuh kasih bekerja bersama-sama meskipun ada perbedaan di antara mereka. Kasih tersebut bukanlah suatu perasaan melainkan suatu keputusan untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Lihat 1 Korintus pasal 13. Jadi mengenakan kasih membawa kepada damai sejahtera di antara individu-individu dan di antara anggota-anggota tubuh orang percaya. Agunglah kasih Allahku, NKB 17. Mari kita nyanyikan merespon firman Tuhan. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat direngku, kartika pun tergapailah. Karena kasih-Nya agunglah, Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh kasih Allah agunglah, tiada banding.
kekal teguh dan mulia dijunjung umatnya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami mengucap syukur kasih-Mu yang agung telah mengikat segala kebaikan-kebaikan yang harusnya kami lakukan di tengah dunia ini. Tuntun kami Bapa agar kami terus mengandalkan kasih dalam mewujud nyatakan semua perbuatan baik kami. Sehingga apapun yang kami lakukan, kami tahu itu bersumber dari kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Kami menyambut hari baru ini dengan semangat kasih Kristus. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Ku mau bersorak bagimu.